Kemunduran Islam periode tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi menandai masa kemunduran signifikan peradaban Islam. Beberapa faktor utama berkontribusi pada situasi ini. Bangsa Mongol dan dinasti Ilhan. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasian di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut lenyap oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulaguhan Nongsa. Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alan Jahan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Mongol mempunyai anak bernama Ilhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menggembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Han telah berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Timujid yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Jenghis Khan, raja yang perkasa, telah menetapkan suatu undang-undang yang disebutnya Al-Yasat atau Al-Yasa untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik, Jenghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Pada saat kondisi fisiknya mulai lemah, Jenghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, Juchip, Chagatai, Ogatai, dan Tule. Saudara Chagatai, Tulihan menguasai Khurasan. Karena kerajaan-kerajaan Islam sudah terpecah belah dan kekuatannya sudah lemah, Tuli dengan mudah dapat menguasai Irak. La meninggal tahun 654 Hijriah tahun 1256 Masehi dan digantikan oleh putranya Hulaguhan. Pada tahun 656 Hijriah 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mutashim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad tahun 1243 sampai tahun 1258 Masehi, betul-betul tidak mampu membendung topan tentara Hulaguhan. Pada saat kritis tersebut, Wazir Khilafah Abbasiyah, Ibn al-Alkami ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Le mengatakan kepada Khalifah, saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Raja Hulaguhan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulaguhan akan menjamin posisimu. La tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Saljuk. Khalifah menerima usul itu. La keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulaguhan. Tetapi, sambutan Hulaguhan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasian di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Setelah lebih dari 1 abad umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah Hulaguhan, malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan dari keturunan bangsa Mongol. Serangan dipimpin oleh Timurlen, yang berarti Timur si Pincang. Sejak usia masih sangat muda, keberanian dan keperkasaannya luar biasa. Ia sering diberi tugas untuk menjinakkan kuda-kuda liar yang sulit ditunggangi dan memburu binatang-binatang liar. Sewaktu berumur 12 tahun, ia sudah terlibat dalam banyak peperangan dan menunjukkan kehebatan. Akan tetapi, baru setelah ayahnya meninggal, sejarah keperkasaannya bermula.
Timur Leng mengabdikan diri pada Gubernur Transoksiana, Amir Kazaghan. Ketika Kazaghan meninggal dunia, datang serbuan dari Tugluk Temurhar, pemimpin Mongolistan yang menjara dan menduduki Transoksiana. Timur Leng bangkit memimpin perlawanan untuk membela nasib kaumnya yang tertindas. Tugluk Temur setelah melihat keberanian dan kehebatan Timur, menawarkan kepadanya jabatan gubernur di negeri kelahirannya. Tawaran itu diterima. Akan tetapi, setahun setelah, Timur Leng diangkat menjadi gubernur. Tahun 1361 Masehi, Tugluk Temur mengangkat putranya, Ilyas Koja menjadi gubernur Samarkand dan Timur Leng menjadi wazirnya. Tentu saja Timur Leng menjadi berat. Segera bergabung dengan cucu Kazaghan, Amir Husain, mengangkat senjata memberontak terhadap Tugluk Temur. Timur Leng berhasil mengalahkan Tugluk Temur dan Ilyas Koja. Ambisi Timur Leng untuk menjadi raja besar segera muncul. Karena ambisi itulah ia kemudian berbalik memaklumkan perang melawan Amir Husain. Walaupun iparnya sendiri berhasil mengalahkan dan membunuh Amir Husain di Bah. Setelah itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transoksiana. 10 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan Jata dan Hawaris dengan 9 ekspedisi. Setelah Jata dan Hawaris dapat ditaklukkan, kekuasaannya mulai kokoh. Karena itulah, Timur Leng mulai menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa besar dan berusaha menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Ia berkata, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja. Tahun 1381 Masehi, ia menyerang dan berhasil menaklukkan Khurasan. Setelah itu, serbuan ditunjukkan ke arah Herat. Tidak berhenti sampai situ, tetapi terus melakukan serangan ke negeri-negeri lain dan berhasil menduduki negeri-negeri di Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. 3. Dinasti Mamalik di Mesir. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serang-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulaguhan maupun Timur Leng, maka negeri itu adalah Mesir yang ketika itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik memang didirikan oleh para budak. Ketika Al-Malik Al-Salih meninggal 1249 Masehi, anaknya Turanshah naik tahta sebagai Sultan Aiban, berkuasa selama 7 tahun, tahun 1250 sampai tahun 1257 Masehi. Setelah meninggal ia digantikan oleh anaknya, Ali yang masih berusia muda. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 Masehi dan digantikan oleh wakilnya, Qutuz. Tidak lama setelah itu, Qutuz meninggal dunia. Baybars, seorang pemimpin militer yang tangguh dan cerdas, diangkat oleh pasukannya menjadi sultan tahun 1260 sampai tahun 1277 Masehi. Sejarah dinasti berlangsung sampai tahun 1517 Masehi, ketika dikalahkan oleh kerajaan Utsmani. Dibagi menjadi 2 periode, dinasti Mamalik membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongondi, Ain Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya.